pertemuan tak terduga. Hari Kurniawan, seorang prajurit Kopassus yang sedang cuti, memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan menjelajahi kota kecil tempat ia dibesarkan. Hari itu, ia tidak mengenakan seragam militernya, hanya berpakaian biasa, seperti warga pada umumnya. Ia ingin merasakan kehidupan sebagai orang biasa, jauh dari rutinitas latihan dan misi yang menegangkan. Cuti kali ini, ia gunakan untuk mencari jejak masa lalunya, terutama tentang adik kandungnya yang hilang sejak kecil. Selama bertahun-tahun, pertanyaan tentang keberadaan adiknya selalu menghantui pikirannya. Saat sedang berjalan kaki di pinggir jalan, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari arah jalan raya. Ia segera menoleh dan melihat seorang wanita hamil besar yang sedang berusaha melawan dua preman yang mencoba merampas motornya. Wanita itu terlihat ketakutan, namun tetap berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Motor yang ia kendarai terlihat sederhana, namun jelas itu adalah satu-satunya alat transportasi yang ia miliki. Tanpa pikir panjang, Hari segera berlari ke arah kejadian. Dengan sigap, ia menghampiri kedua preman itu dan memperingatkan mereka untuk menghentikan aksinya. Namun, preman-preman itu malah menantangnya, mengira Hari hanyalah orang biasa yang tidak berdaya. "Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan kami!" teriak salah satu preman sambil mengacungkan pisau. Hari tidak menjawab. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia berhasil melumpuhkan kedua preman itu dalam hitungan detik. Keduanya terjatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Wanita hamil itu terlihat lega, namun wajahnya masih dipenuhi ketakutan. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berbuat apa tadi," ujar wanita itu sambil memegangi perutnya. Hari tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Ibu. Lebih baik Ibu segera pulang dan beristirahat. Ini bukan tempat yang aman untuk Ibu yang sedang hamil." Wanita itu mengangguk, namun tiba-tiba ia menatap wajah Hari dengan lebih seksama. Ada sesuatu yang membuatnya tertegun. "Maaf, Pak. Saya merasa seperti pernah melihat wajah Anda sebelumnya. Anda mirip sekali dengan kakak saya yang hilang." Hari terkejut. "Kakak yang hilang? Apa maksud Ibu?" Wanita itu menghela napas. "Nama saya Hamidah. Dulu saya punya kakak laki-laki yang bernama Hari. Kami terpisah sejak kecil karena dia diadopsi oleh paman saya. Saat itu kami masih balita, dan sejak itu saya tidak pernah bertemu dengannya lagi." Hari merasa dadanya sesak. Namanya disebut, dan cerita itu terdengar sangat familiar. Ia teringat pada cerita orang tuanya yang pernah bercerita bahwa ia memiliki adik perempuan yang diadopsi oleh pamannya karena keadaan keluarga yang sulit. Jadi selama mesin ia selalu penasaran dengan keberadaan adiknya, namun tidak pernah memiliki petunjuk untuk mencarinya. "Hamidah, apakah nama ibumu Sumiati?" tanya Hari dengan suara gemetar. Hamidah terkejut. "Ya, bagaimana Anda tahu?" Hari menarik napas dalam-dalam. "Karena saya adalah Hari, kakakmu yang hilang." Hamidah tertegun, matanya berkaca-kaca. "Benarkah? Kau benar-benar Hari?" Hari mengangguk, air matanya mulai menetes. "Ya, Hamidah. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu seperti ini." Keduanya kemudian berpelukan erat, melepas rindu yang terpendam selama puluhan tahun. Hamidah menangis bahagia, sementara Hari merasa hatinya dipenuhi dengan kehangatan yang ia rindukan sejak lama. Mereka duduk di pinggir jalan, berbicara tentang kehidupan mereka selama ini. Hamidah bercerita bahwa ia tinggal bersama suaminya di desa sebelah dan sedang dalam perjalanan pulang dari pasar ketika kejadian itu terjadi. Setelah kejadian itu, Hari memastikan Hamidah pulang dengan selamat. Ia juga membantu melaporkan kedua preman itu ke polisi. Sejak saat itu, hubungan antara Hari dan Hamidah kembali terjalin. Mereka sering bertemu, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan bersama sebagai keluarga yang akhirnya bersatu kembali. Hari merasa bersyukur bahwa pada hari itu, ia memutuskan untuk tidak mengenakan seragamnya. Jika tidak, mungkin ia tidak akan pernah bertemu dengan adik kandungnya yang telah lama hilang. Pertemuan tak terduga itu menjadi momen paling berharga dalam hidupnya, mengajarkannya bahwa takdir selalu punya cara untuk menyatukan kembali apa yang telah terpisah. Beberapa minggu kemudian, Hari mengunjungi rumah Hamidah. Ia bertemu dengan suami Hamidah, seorang petani sederhana yang baik hati.
Mereka berbicara tentang rencana untuk mengunjungi orang tua mereka yang sudah tua dan tinggal di desa terpencil. Hari juga membantu Hamidah dan suaminya mempersiapkan kelahiran anak mereka yang akan segera tiba. Pertemuan itu tidak hanya menyatukan kembali dua saudara yang terpisah, tetapi juga membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi keluarga mereka. Hari menyadari bahwa hidupnya tidak hanya tentang misi dan tugas sebagai prajurit, tetapi juga tentang menjaga dan merawat hubungan dengan orang-orang yang ia cintai. Suatu hari, Hari dan Hamidah memutuskan untuk mengunjungi orang tua mereka yang tinggal di desa terpencil. Perjalanan itu penuh dengan emosi, karena mereka tidak tahu bagaimana reaksi orang tua mereka setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Ketika mereka tiba, orang tua mereka terkejut dan bahagia melihat kedua anak mereka kembali bersama. Air mata bahagia mengalir, dan mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan kenangan. Hari merasa hidupnya semakin lengkap. Ia tidak hanya menemukan adiknya, tetapi juga mendapatkan keluarga yang ia rindukan. Ia berjanji untuk selalu menjaga dan melindungi Hamidah dan keluarganya, tidak peduli apapun yang terjadi.